Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara diskusi properti. Tentunya pada episode kali ini sangat-sangat spesial sekali karena biasanya kita ada di indoor. Kali ini kita ada di outdoor. Aduh, pemandangannya keren sekali, bagus banget, cakep banget. Untuk diskusi properti kali ini kita sedang berada di Jagad Villa Batu. Nah, kita mau bahas tentang apa sih? Pastinya nggak jauh dari tentang pembahasan soal villa yang ada di Kota Batu. Terutama kita akan membahas tentang bagaimana sewa kelola yang ada di Kota Batu. Pada kesempatan kali ini kita sudah menghadirkan narasumber langsung, yaitu manajer dari sewa kelola villanya itu sendiri, dari Jagad Villa. Nah, untuk bisa di samping saya sudah ada Pak Agus. Pak Agus bisa memperkenalkan diri dulu mungkin Pak, dari teman-teman diskusi Jagad mungkin ada yang belum mengenal Pak Agus itu siapa. Terima kasih Mbak Reka atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Prianto, Operational Manager Jagad Villa Syariah Batu yang berlokasi di Ororombo, Jalan TVRI 1. Tepatnya posisinya di sebelum Jobar Rais atau Batu Flower Garden. Oke, kalau ngomongin soal villa di sini nyaman banget ya Pak ya. Mulai dari pemandangannya itu sudah bikin mood kembali lagi, dari yang sesibuknya kerja kembali ngelihat di sini jadi semangat lagi ya Pak ya. Ya, alhamdulillah sini cuacanya juga bagus, hawanya sejuk dan pemandangannya yang memang banyak disukai orang karena posisinya lebih tinggi. Iya, benar-benar luar biasa sih Pak. Jadi ketika di sini tadi sudah bisa melihat pegunungan, terus juga view-nya cakep banget gitu ya Pak ya. Kembali lagi ke topik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas nih apa sih yang dimaksud sewa kelola villa. Kalau kemarin itu di episode sebelumnya kita sempat membahas nih Pak, kenapa harga properti itu selalu naik, atau properti apa sih yang sebenarnya menguntungkan. Dari pembahasan kita kemarin bahwa salah satu properti yang menguntungkan itu adanya dengan sewa kelola villa, adanya yang menghasilkan passive income per bulannya. Bisa dijelaskan nggak sih Pak, maksud dari sewa kelola villa di sini itu seperti apa? Iya Mbak Reka, gini. Jadi untuk sewa kelola itu adalah owner yang membeli perumahan di Jagad Villa, di Jagad Land, dan tidak sanggup atau tidak mau mengurusi sendiri untuk perawatan, bisa diserahkan kepada PT Jagad melalui unit Jagad Villa untuk dikelola. Nah, di situ nanti kita dari Jagad Villa akan merawat, membersihkan, menyewakan. Ada tim yang bertugas untuk merawatnya, termasuk merawat indoor dan outdoornya. Nah, itu nanti akan mendapatkan hasil dari sewa. Nanti hasilnya itu akan dibagi dengan pemilik. Jadi pemilik itu tinggal menerima bersih pemasukan di tiap bulannya selama villanya itu tersewakan dalam tiap bulannya, seperti itu. Oh, lebih enak gitu ya Pak. Jadi kalau untuk yang spesialnya di Jagad Land, di Jagad Villa Syariah ini, ketika beli di Jagad Land Batu terutama ya Pak ya, dikasih pilihan berarti ya Pak ya, bener ya Pak ya? Ya, dikasih pilihan mau disewa kelolakan dengan kami bisa, ataupun dikelola sendiri juga bisa gitu ya Pak betul, ya. Seperti itu. Kalau disewakan itu, kalau misalnya digabungkan dengan kami, disewa kelolakan mulai dari pembersihan, keamanan sampai servis pengunjung sudah ada manajemennya sendiri ya Pak ya? Sudah diserahkan kepada kami di Jagad Villa. Pokoknya owner tuh tinggal terima beres saja. Wah, pemiliknya tinggal terima beres saja, tinggal terima bersihnya ya Pak ya? Betul. Keren sekali sih. Jadi nggak pusing-pusing merawat sih Pak ya, harus tiap hari datang ke sini kalau ada yang kalau ada yang check in. Kalau misalnya bahas soal sewa kelola villa nih Pak ya, yang sudah berjalan di sini itu seperti apa sih Pak? Kalau selama beberapa bulan ini masih bagus dengan kondisi pariwisata Batu yang menurun, terus pengunjung yang sangat banyak berkurang, tapi persewaan di Jagad Villa masih jalan. Kerennya itu ya Pak ya? Masih jalan, terutama di weekendnya. Itu masih banyak tamu yang booking dan kadang sampai menolak karena unit yang dimaui oleh tamu itu tidak sudah full gitu ya. Tidak semuanya bisa kita akomodir karena ada beberapa tipe di Jagad Villa ini kan yang terbatas unitnya. Jadi terpaksa menolak tamu yang booking dengan unit yang sama. Bisa diarahkan ke unit yang lain kalau memang
maunya seperti itu ya mau nggak mau harus ditolak, terutama untuk yang kolam. Yang ada private pool ini kan juga nggak banyak. Nah ini yang biasanya sudah laku duluan. Kalau pemiliknya banyak kan otomatis harus ada yang di cancel atau ditolak seperti itu. Bahkan di sini di saat pandemi biasanya mindsetnya orang pandemi lagi sepi, malah di sini sampai ada yang menolak pengunjung ya Pak ya? Iya, untuk beberapa tipe kami menolak. Benar. Karena kalau misalnya bicara soal tipe apa sih Pak yang paling banyak diinginkan orang? Yang paling banyak diinginkan tipe Aqabah yang pasti yang ada private poolnya itu yang duluan pastinya laku terbooking. Setelah itu tipe yang 4 kamar yang rahmah itu. Baru untuk yang tipe 2 kamar yang seperti umumnya itu yang lakunya belakangan. Tapi alhamdulillah meskipun 2 kamar masih tetap ada peminatnya. Karena gitu ya. Suasana di sini yang itu tadi yang suasananya sangat nyaman sekali pemandangannya juga bagus. Hawanya itu oksigennya masih benar-benar itulah. masih keren banget. Mungkin sebagian orang karena pandemi itu kan memang kita keterbatasan nggak boleh kemana-mana, mungkin pada takut juga misalnya berwisata kemana gitu, jadi akhirnya memilih staycation di villa gitu ya. Yang gimana caranya di villanya itu ada buat konsep buat hiburan buat dia gitu ya Pak ya, satu kayak kolam gitu ya Pak ya. Oke, kalau misalnya ngomongin di Jagad Villa sendiri itu sebenarnya ada tipe apa aja sih Pak? Pertama untuk tipe yang tertinggi itu tipe Aqabah yang ada private pool, ada tipe Rahmah yang 4 kamar, terus tipe Sauda yang 3 kamar dengan bangunan yang lumayan luas, ada tipe Safa yang 2 kamar, ukuran tanahnya juga ukuran rumah juga luas, dan yang terakhir tipe Marwah itu 2 kamar, cuman ukuran bangunannya tidak seluas Safa. Ada 5 tipe sementara ini yang untuk sementara ini ada 5 tipe ya Pak ya. Kalau unit yang disewakan itu Pak ada berapa Pak kira-kira? Unit yang disewakan yang sudah diserahkan kepada Jagad Villa dari para pemilik ada 17. Ada 17 unit ya Pak. Dan ada kemungkinan nanti bertambah karena masih banyak unit yang masih belum selesai 100% pembangunannya, dan ada wacana dari ownernya kemarin nanti setelah selesai rencananya mau disewa kelolakan juga kepada Jagad Villa. Begitu ya Pak ya. Kalau menurut Pak Agus sendiri nih Pak, fasilitas apa sih Pak yang ada di Jagad Villa ini yang orang itu harus ke Jagad Villa nih, kalau Jagad Villa itu beda gitu? Iya. Pertama, orang yang disukai ke Jagad Villa itu satu karena view-nya ya, pemandangannya bagus. Kita mau menghadap ke Gunung Arjuna bisa, mencari Gunung Arjuna bisa, Gunung Semeru juga kelihatan jelas. Di belakang ada Gunung Panderman yang sangat dekat. Tuh satu, view-nya masih unggul daripada tempat yang lain. Kedua, hawanya yang sejuk, oksigennya yang masih bagus. Terus ketiga, dekat dengan Batu Flower Garden atau Dapan Rais, dekat dengan BNS, dekat dengan Jati Park 2. Itu yang selama ini disukai oleh orang yang berkunjung ke sini. Dan itu yang menjadikan para pemilik itu investasi di Jagad Land gitu. Ya Pak ya. Karena memang sangat-sangat bisa dilihat sih kalau misalnya pengunjung teman-teman yang menyaksikan video ini datang langsung ke Jagad Villa itu ya memang view yang disuguhkan bener-bener saya angkat tangan deh Pak, bagus banget memang Pak. Oke, kalau kita ngobrol lagi nih Pak mengenai sewa kelola villa, kan kalau misalnya kita bicara sewa kelola villa itu banyak yang bertanya-tanya nanti pembagiannya itu seperti apa kalau misalnya disewa kelolakan sama villa. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu nih Pak, persentase untuk pembagi kalau misalnya bagi hasilnya antara pihak manajemen sama user pemiliknya itu seperti apa Pak? Oh ya, jadi untuk pembagian dari harga sewa itu setelah dikurangi biaya iklan, karena kita kan menyewakan bukan hanya dari mulut ke mulut atau dari marketing apa, tapi dari iklan juga. Setelah dikurangi biaya iklan, nanti sisanya dibagi separuh, 50-50, 50-50 antara pengelola Jagad Villa dengan ownernya. Karena kenapa kalau 50-50? Ownernya itu sudah tidak menanggung biaya listrik, biaya air, biaya wifi, biaya kebersihan seperti itu.
Bahkan sampai listrik, air, wifi, terus Iya, itu semuanya sudah include ya Pak ya. Jadi ditanggung oleh Jagat bener-bener Villa enak saya. banget ya Pak ya. Terima semua tinggal terima bersihnya, sudah insya Allah dapat pasif income per bulannya ya Pak Iya, ya. betul, Keren seperti sekali. mereka. Kalau bicara tentang sewa kelola nih Pak ya, biasanya kan ada hari-hari tertentu ya Pak ya yang rame. Iya. Kalau misalnya bener-bener high seasonnya itu biasanya di bulan-bulan apa atau hari apa Pak? Kalau selama ini yang pasti untuk weekend, Jumat Sabtu itu ada yang nyewa, itu pasti ada. Kecuali untuk weekday ya, weekday itu umum lah di Kota Batu ini karena kotanya kota tujuan wisata. Untuk weekday tingkat hunian itu minim sekali, bahkan ada yang sampai 0%. Kalau di Jagat Villa alhamdulillah untuk weekend tetap terisi terus. Jadi ya berdasarkan hasil survei saya kepada beberapa kompetitor, sama mereka lo dari sini juga lo, kalau saya di Jagat Villa terisi, yang lain juga terisi, sama kok hitungannya enggak sampai jomplang terlalu banyak atau terlalu tinggi untuk hunian di Kota Batu ini. Kalau untuk high seasonnya sendiri biasanya terjadi di bulan apa aja sih Pak? High season itu yang pasti di akhir tahun ya, Natal tahun baru dan Lebaran. Tapi selain itu di hari-hari libur nasional itu juga rame, karena paling banyak orang berlibur itu kan yang pasti di hari libur nasional, tanggal merah. Jadi tanggal merah itu pasti ya, weekend, pokoknya setiap weekend alhamdulillah pasti ada tamu gitu. Oke Pak, kalau misalnya bicara soal sewa kelola, tadi kan Pak Gus juga sudah menyebutkan nih ya, kalau di sini itu sudah include sama servis pengunjungnya, bener ya Pak ya? Betul, betul. Ya. Kalau misalnya untuk servis pengunjung itu berupa apa aja Pak? Iya, untuk melayani pengunjung agar kebutuhannya kebutuhannya itu bisa dipenuhi di sini. Bagi yang mau ada barbecue, jagung bakar, atau ada yang mau ulang tahun membuat kejutan, minta didekorasi di ruangan villanya, bisa nanti bisa dikomunikasi sama kami dengan biaya yang sudah ditetapkan, termasuk apa saja nanti include-nya itu bisa kami siapkan. Jadi para penyewa yang datang ke sini itu sudah tinggal terima beres. Nah, ya, kalau misalnya mau ada reuni kecil-kecilan atau mau ada ini tetap bisa ya Pak ya. Kalau misalnya mau bakar-bakar nih karena cuacanya dingin, barbekyuan sangat asik, itu juga bisa. Bisa, ya, Pak ya? kami bisa menyediakan alatnya dan bahannya. Oh gitu ya Pak ya. Jadi ya. sudah kita pengunjungnya terima beres semua ya Pak ya. Betul. Oke, menarik sekali ya Pak ya. Kalau misalnya yang untuk yang baru datang itu kayak breakfast gitu juga ada nggak sih Pak? Atau ada nanti, kecuali di harga promo kami akan include breakfast sesuai dengan kapasitas kamar kali 2. Kalau yang 4 kamar berarti untuk 8 orang, breakfastnya 8. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Oh sangat-sangat keren sih Pak. Biasanya kan cuma walaupun penyewanya berapa orang, bener-bener jumlahnya cuma terbatas, biasa 1 atau yang dapat itu Ya, gitu. kita menyesuaikan dan nanti bisa ada additional atau tambahan. Kalau dalam satu villa itu 4 kamar dihuni oleh 8 orang, terus ada anak-anak 2, minta tambahan atau additional breakfast 2 orang, berarti Bisa 10 juga ya Pak ya. bisa, kita bisa melayani. Menarik sekali. Iya. Kalau misalnya nih Pak, satu lagi, kalau misalnya saya beli di sini ya Pak ya, saya beli di Jagatland Batu ini, ada nggak sih Pak batasan buat pemiliknya atau ownernya atau si usernya yang punya rumah ini untuk berkunjung di Jagatland Villa ini? Ya, idealnya karena pemilik suka-suka ya mau menetapkan dan berapa kali ya. Tapi karena ini sudah masuk dalam manajemen Jagat Villa, diserahkan untuk desa kelola, ya berarti gambarannya kan ingin mendapatkan pemasukan atau pasif income di tiap bulan. Nah, karena kami di sini itu ramenya di weekend, sebisa mungkin untuk weekend akan ada pembatasan untuk kunjungan atau menginap bagi pemilik atau ownernya. Kalau di weekday monggo lah, mau ditempati 3 kali dalam seminggu, 2 kali seminggu boleh. Tapi kalau untuk weekend nanti akan ada pembatasan, dalam 1 bulannya itu mungkin sekali, seperti itu. Karena panennya kami di weekend ya sebisa mungkin weekend ini untuk sarana mencari uang, mencari pemasukan, seperti itu Mbak Reka. Jadi sebenarnya nggak ada sih Pak ya untuk batasan pemiliknya, asalkan si pemilik ini konsultasi dulu gitu Pak ya, misalnya didiskusikan dulu mau kesininya kapan. Cuman karena ini sudah masuk manajemen sewa kelola villa, jadi untuk weekend memang sedikit terbatasi biar
karena misalnya dapat pemasukan kan untuk usernya kembali. Betul, gitu ya Pak, untuk ownernya kembali. Oke, keren sekali sih Pak. Jadi tetap bisa, kalau misalnya berkunjung tetap bisa, tapi di weekday ya Pak ya. Di samping itu juga akan mendapatkan pemasukan. Keren sih Pak, sangat-sangat menarik sekali. Terakhir nih Pak, kalau kita bicara soal potensi ya Pak ya. Menurut Pak Agus sendiri, potensi di Jagad Villa Syariah ini kedepannya bagaimana Pak? Kalau berbicara potensi, saya rasa masih akan sangat bagus dalam jangka waktu yang sangat panjang. Karena Batu ini dari dulu terkenal dengan kota wisata. Benar sekali. Kota tujuan wisata, mulai zaman dulu dan sampai sekarang. Apalagi sekarang pariwisata semakin berkembang. Benar. Ya kan. Jadi selama pariwisata ini akan berkembang dan jalan, potensi penginapan itu pasti akan mengikuti. Dan masih sangat potensial untuk orang berkunjung ke Batu dan menginap di Batu. Jadi menurut saya nggak ada ruginya kalau mau investasi villa di Kota Batu, karena wisatanya tetap akan jalan dan akan semakin berkembang seperti itu Mbak Reka. Bener banget sih Pak, apalagi kalau melihat kunjungan kota wisata Batu itu cukup tinggi ya Pak ya. Sangat tinggi. Sangat tinggi, bahkan survei terakhir di angka 7 juta bener ya Pak betul, ya. Di angka 7 sekali. Juta. Apalagi ini masih karena mungkin sedikit untuk tahun ini sedikit menurun karena mungkin karena pandemi ini ya Pak ya. Ketika ketika pandemi sudah kembali new normal, sudah kembali seperti biasanya, justru malah pemilik yang sebelumnya beli di waktu pandemi ini panen-panennya begitu ya Pak ya. Waduh, keren sekali. Jadi bener-bener Jagad Villa itu benar-benar berpotensi untuk kedepannya, terutama bagi orang-orang yang ingin berinvestasi dan menghasilkan passive income per bulannya. Betul begitu sekali. Ya Pak ya. Apalagi kalau kita simpulkan dari obrolan sama Pak Agus yang seru ini, apalagi di sini ada sewa kelola villanya, benar ya. Jadi si usernya menerima bersih, dapat uang ya Pak ya, nggak repot-repot, nggak repot-repot mengatur villanya, sudah dijaminkan ibaratnya gitu ya Pak ya. Sudah dijaminkan sama manajemen Jagad Villa Syariah ini. Obrolannya sangat menarik sekali Pak Agus, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Benar-benar obrolannya sangat menarik sekali, dan menurut saya ini benar-benar ngobrol di tempat outdoor yang dengan view yang sangat cakep sekali. Itu bersyukur banget sih Pak, alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk penonton setia diskusi properti. Untuk itu jangan lupa like, comment, subscribe, atau kalau misalnya dari penonton diskusi properti ini menginginkan tema lain atau topik lain, bisa menuliskan di komen. Jangan lupa menyalakan notif atau loncengnya supaya tidak ketinggalan episode berikutnya diskusi properti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.